الذي سيقرأ تفضلوا. coba Rudi, baca Rudi. Apa maksudnya? Ya, bagus sadis. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma gfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Ya sanidikum muttasilan ila imamin Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-babus sadis fi adabil qiraati wa huwa mu'dhamul kitabi wa maqsuduh. Hadzal babu huwa maqsudul kitabi wa huwa muntashirun jiddan. Ana ushiru ila atrafin min maqasidih karahatal italati wa khawfan ala qari'ihi minal malalati. Fa awwalu dhalik annahu yajibu ala qari'i al-ikhlasu kama qaddamnahu mura'atul adabi ma'al qur'ani. Fayan bagi ayyastahsira fi nafsihi annahu yunaji Allah ta'ala annahu yunaji Allah ta'ala ayaqra'a ala hali man yarallaha ta'ala fa innahu illam yakul yarah fa inna Allah ta'ala yarahu. Ya, bab 6 ini adalah tadi adabil qiraah wa mu'dhamul kitabi wa maqsuduh. Bab tentang adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Kemarin bab 5 itu kita adab orangnya. Adab orang ya, subjeknya terhadap Al-Qur'an. Nah, sekarang ini adabnya kepada objek, yaitu kepada Al-Qur'an itu sendiri. Baik Al-Qur'an secara bacaan maupun kepada fisik, yaitu mushaf. Ini tidak ada dua pembahasan. Ada pembahasan seputar hukum terhadap Quran sebagai bacaan, ada sebagai mushaf yang bentuk fisik. Nah, ini mesti dibedakan. Ya. Kitab maksudnya ini adalah isi dari mayoritas kitabnya itu sebenarnya bicarakan ini. Gitu ya. Jadi kemarin itu sebenarnya kita kalau dibilang dari bab 1 sampai 5 itu sebenarnya masih pembukaan bukan panjang gitu kan. Dan tujuan dibuatnya kitab ini kata Nawawi adalah pas ada qiraah. Hadzal bab wa maksudul kitab wa huwa muntashirun jiddan. Bab ini adalah maksud dibuatnya kitab ini, dan ini pembahasannya sangat luas ya, sangat menyeluruh. Wa ana usyiru ila atrafin min maqasid. Walaupun pembahasannya menyeluruh, cuma beliau hanya menyebutkan atraf, yaitu poin-poin penting saja. Ya, artinya walaupun nanti kita akan bertemu masalah fiqhiyahnya, tapi hanya diambil yang ringkas-ringkas. Ya, jadi tidak menyeluruh, ya, tidak menyeluruh. Apalagi seperti khilaf antar mazhab itu enggak. Ya. Tapi kalau khilaf dalam mazhab itu disebutkan beliau nanti. Cuma itu hanya disebutkan poin-poin pentingnya saja. Ya, tidak sampai mendalam. Karahatal italati wa khawfan ala qari'ihi minal malalah. Kenapa? Karena kita akan berpanjang-panjang. Ya, ingat kemarin kita di muqaddimah Nawawi bilang, saya buat kitab akidah ini tujuannya apa? Agar para pembaca Quran secara khusus itu apa? Mereka tuh kalau baca buku ini tuh nggak bosan. Karena pada zaman beliau banyak orang bikin kitab Fadhailul Quran. Fadhailul Quran. Kalau kalian misalnya pengen tahu kitab-kitab tentang keutamaan Quran, banyak. Ada judul Fadhailul Quran. Ada karangan An-Nasa'i, ada Fadhailul Quran karyanya karya ulama kontemporer. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung pernah buat kitab Fadhailul Quran sebagai PDF. Ya, kalau klasik banyak banget ya Fadhailul Quran, banyak. Cuman itu rata tebal, penuh dengan dalil, ya, baik itu Quran ataupun hadis. Sehingga kadang-kadang kalau orang awam baca itu ya bosan gitu. Hanya kan Imam Nawawi buat kitab ini biar tak membosankan bagi para pembacanya, biar mudah juga dibaca seperti itu. Fa'awwalu dzalika annahu yajibu 'ala qari'il ikhlas kama qaddamnahu wa mura'atul adabi wa mura'atul adab al-Qur'an. Dan berkali-kali ditekankan ya. Hal yang pertama kali mesti ditekankan bagi para qari itu apa? Ikhlas. Ikhlas.
Apa ikhlas itu istiwa ulama bisirri wal alan. Ini amal itu konsisten. Ya, dia kalau dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun di terang-terangan amalnya konsisten. Ya, dia tidak ketika di hadapan orang dia pengen dilihat sebagai orang soleh, maka ibadah berbeda dengan dikala sendiri. Itu tidak ikhlas, teman-teman. Dan juga memperhatikan mura'atul adab. Mura'ah itu artinya memperhatikan, jangan bersama adab dengan Quran. Fa yang bagi an yastahdhiru fi nafsihi annahu yunaji Allah ta'ala. Ya, dan sebagainya juga seyogianya para pembaca Quran itu ketika baca Quran itu dia menganggap diri sedang bermunajat, yunaji. Ya, dia bisa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kita kalau ngomong sama orang tua saja, ya, kalau kita punya adab sama orang tua, ya kita kan nggak berani ngomong sama orang tua kita sana kemari, kepala kita nggak mengerti dengan jelas. Kita ngomong kepada guru kita, kepada dosen kita, baik kepada pejabat, ya kan, yang punya kedudukan, kita nggak mungkin ya bertindak semena-mena. Kita fokus, apalagi kita membaca kalam Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wa yaqra'a ala hali man ya Allah Ta'ala. Dan sebagaimana juga kita membaca Quran itu seperti apa? Karena orang melihat Allah. Makanya pengertian ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam yakun yarahu, fa innahu yaraka. Maka di sana baik nomor 2 tuh. Jadi apa? Kalau kamu ibadah itu ihsan. Ya, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa lihat, Allah melihat kamu. Ya, begitu. Jadi, selalu bukan hanya dalam sholat. Itu kan dalam walaupun dalam konteks hadis itu dalam ibadah-ibadah mahdoh seperti sholat, puasa dan sebagainya macamnya. Nah, tapi termasuk juga Quran, baca Qurannya, dan juga berusaha ketika membaca Quran kita menghadirkan hati kita, rasa kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu illam yakun yarahu fa inna Allah Ta'ala yarahu. Sepertinya. Jadi itu ya ihsan. Jadi kita harus ihsan. Baik. Lanjut, Robi. Faslun. Wayan bagi idza arada al-qira'ata yunazzifa famahu bisiwaki wa ghairi. Nah, ini judulnya walaupun judul ini bukan dari Imam Nawawi, tapi boleh kita biar antum mudah. Jadi kalau misalnya mudah dibaca, temanya ini apa? Tentang disunnahkan memakai siwak untuk baca Quran. Nah, itu istimalus siwak andal qiraah. Kalau mau judul. Ya, tapi ini judul bukan dari Imam Nawawi ya, saya bukan. Jadi nggak mempengaruhi riwayat kitab ini. Ya, jadi kalau mau kasih judul apa tentang disunnahkan memakai siwak ketika ya. Al-ikhtiyaru fi siwaki ay yakuna bi'udin min arakin wa yajuzu bisairil maidani wa bikulli ma yunazzifu kal khirqatil khashinati wal usnani wa Jadi ghairi bisa dua dzalik. bacaan, dibaca usnan bisa, dibaca isnan bisa. Wa fi husulihi bil isba' al-khashinati salasatu awjuhin li ashabi syafi'i rahimahullah. Ashharuha annahu la yahsulu wa thani yahsulu wa thalithu yahsulu illam yajid ghairaha wa la yahsulu in wajada wa yastaku ardhan mubtadi'an bil janibil aymani min famihi wa yanwi bihil ityana bisunnati. Qala ba'dul ulama yaqulu 'inda siwaki Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Qala al-Mawardiyu min ashabi Syafi'i yustahabbu an yastaka fi dhahiril
asnani wa batiniha wa yumarris siwaka ala atrafi asnanihi wa qarasi adrasihi wa saqfi halqihi imraran rafiqan. Qalu wa yanbaghi ayyastaka bi'udin mutawassitin la syadidil yubusat wala syadidil rutubat fa inish ada yubsuh la yannahu bil ma'i wala ba'sa bisti'mali siwaki ghairihi bi'idnih. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairih fa innahu yukrahu lahu qira'atul qur'ani qabla ghuslihi. Wa hal tahrumu qala ruyani min ashabi Syafi'i radhiyallahu anhu an walidi yahtamilu wajhaini. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke bahasan tentang faslun istihbab istiwak di qiraatil Quran. Pasal tentang disunahkannya bersiwak ketika membaca Al-Quran. Di sini apa? Ketika baca Quran siwakan, ya, baca Quran misalnya ya ayyuhal muzammil, siwak. Apa sebelum membaca Quran? Ya, maksudnya apa? Sebelum membaca Al-Quran. Jadi bukan berarti di qiraatil Quran itu berarti kita baca Quran kita siwakan gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Wa yanbaghi qala Imam Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Wa yanbaghi idza arada al-qira'ata an yudhiffa famahu bisiwaki wa ghairi. Dan sudah sepantasnya jika seseorang ingin membaca Al-Quran, dia membersihkan mulutnya dengan siwak dan selainnya. Nah, di sini kita akan membahas apa itu siwak, wal ikhtiyaru bis siwak, dan yang termasuk siwak yang dipilih, yang pendapat terpilih dalam menentukan siwak itu apa? An yakuna bi'udin min araq, yaitu apa? Suatu kayu dari kayu arak ya. Jadi sepotong kayu dari kayu arak. Seperti ini contohnya ya, saya contohkan nih. Saya siapkan sekarang. Ini siwak. Jadi bi'udin min araq. Biasanya dari Madinah ya, dari Mekah. Sekarang ada juga dari Pakistan. Ini saya bukan promosi loh, bukan promosi. Ini contohnya. Saya juga biar paham. Nah, ini namanya siwak nih. An yakuna bi'udin min araq. Jadi ini nih dia diambil siwak ini nih. Ini dia dari namanya kayu arak, pohon arak. Ya, jadi pohon arak. Lalu dia wallahu alam kena prosesnya diambil batangnya diambil, dibikinlah seperti ini. Nah, siwak seperti ini yang kita ma'ruf sudah lihat ya. Nah, siwak ini ada yang bentuknya kecil seperti ini lebih enak. Ya, kita berulang tuh mudah ya, lebih enak. Ada yang besar. Ya. Jadi ini udah dipotong sama kita. Kalau kalian pengen lihat aslinya, silakan pergi ke Madinah, ke Mekah, di situ banyak bagusnya. Jadi kalau pendapat terpilih, pertama kalau kita pengen siwak itu pakai apa? Pakai ini. Ya, namanya kayu dari apa? Kayu dari pohon arak. Ya, bi'udin bin araq. Wa yajuzu bisaqiril idan. Dan juga diperbolehkan siwak itu dengan selain kayu arak. Contohnya apa? Ya, seperti zaman sekarang. Pakai Pepsodent, ya kan? Pakai pasta gigi plus odol. Itu masuk idan. Ya. Jadi selain kayu arak. Nah, di sini pertanyaan. Kalau kita ingin mendapatkan kesunahan siwak, apakah bersiwak dengan kayu ini atau dengan pasta gigi? Ya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, siwak itu bisa ditinjau dari dua jenis. Siwak bisa ditinjau dari cara bersiwaknya, ya. Jadi cara kita bersiwak, walaupun kita pakai pasta gigi, tapi cara kita menggosok gigi seperti bersiwak itu dapat pahala menggosok gigi, walaupun bukan pakai kayu. Itu pertama. Yang kedua, pahala siwak bisa didapatkan jikalau kita menggunakan alat siwak yang dicontohkan Rasulullah SAW. Itu apa? Dengan bi'udin min araq. Itu dari kayu dari pohon arak. Nah, kalau mau afdol, kita dua-duanya. Jadi pakai kayu siwak, ya, dan juga pakai cara siwak dalam siwak secara siwak Rasulullah SAW. Gimana cara kita disebutkan di sini?
Jadi kalau nggak pakai siwak gimana? Nggak pakai siwak ini, pakai pasta gigi, pakai kotoran, nggak masalah. Minimal ada keutamaan apa? Keutamaan menggosok giginya, membersihkan mulutnya, ya, termasuk kebersihan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Jadi lidah itu bisa hal-hal lain seperti sekarang pasta gigi, ya, odol, ya, yang harus kita. Wabikul lima yunawwir, dan juga segala sesuatu yang membersihkan. Ya, kalau kita mungkin ma'rufnya yang membersihkan itu cuma dengan pakai pasta gigi dan odol, ya. Atau ada di antara itu yang tahu gosok gigi pakai apa selain pasta gigi dan siwak? Allah alam ya. Kalau saya sih hanya tahu itu kalau untuk zaman sekarang. Nah, kalau di sini Imam Nawawi contoh pada zaman beliau, ya. Kalau sekarang kita nggak ma'ruf, ya. Kalau khirqatil khashinati wal ushnan, pakai sirih. Allah alam ya. Mungkin bisa ya pakai sirih. Ya mungkin bisa. Selama dia bisa membersihkan itu boleh. Kalau khirqatil khashinati wal ushnan, ya. Khirqatil khashinah itu kayu kering, tapi bukan kayu Arab. Ya, ingat, kalian bisa googling ya, gimana pohon Arab kayu itu tua. Khirqatil khashinah itu kayu kering, jadi kayu aja. Kayu, ya, dibersihkan dulu, ya, digunakan pasta gigi, itu boleh. Yang kasar kata beliau, ya, tapi bukan dari pohon Arab. Wal ushnan, nah, ini menariknya nih. Walusna itu kayak jerami, ya, jerami atau ranting pohon. Jadi kata beliau bisa juga dengan jerami atau ranting pohon, bisa dengan kayu arang, gitu kan. Jadi pilihannya itu. Yang penting alat itu bisa membersihkan selama nggak najis. Ingat ya, kita nggak mungkin kan gosok gigi pakai kotoran ayam. Ada yang mau pakai kotoran ayam? Bersih gigi pakai kotoran ayam. Ya, ada muntah untuk semua, ya. Atau apa? Ya najis. Ya, jadi kotoran ternyata, ya. Nah, mungkin ya kita pakai gitu. Yang penting masih terbilang suci. Ya, wabai didalik dan juga selainnya. Nah, ada juga yang agak nyeleneh. Wa fi husulihi bil isda' al khashinah. Ada juga yang mengatakan siwakan itu bisa dengan apa? Dengan isda', dengan jari kita, ya, jari jemari kita. Ada nggak di antara antum itu masa kecilnya, ya? Ini mungkin kalau kata orang-orang anak-anak kampung yang dulu, ya. Jadi kalau dulu main sama mereka tuh, gosok gigi itu nggak pakai pasta gigi odol, pakai jari jemarinya, kayak isda', ya, pakai jari jemari mereka, tangan mereka. Jadi jari mereka digosokin ke mulut mereka. Nah, ini apakah boleh pakai dengan jari jemari itu? Nah, di sini dibahas. Salah satu awjuh li ashabi Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi zaman beliau itu juga ada orang gosok giginya mungkin wallahu alam karena mungkin keterbatasan kayu, keterbatasan alat membersihkan gigi, sehingga mungkin mereka nggak bisa itu, pakailah jari-jari mereka digosok di mulut mereka, gitu kan. Nah, di sini ada 3 pendapat dari ashab Syafi'i. Ini ada istilah mazhab nih. Ashab yang pernah kita bahas kemarin, Ar-Rabi' sahib Syafi'i, kemarin di terjemahan At-Tibyan cetakan Darul Qawam, cetakan Qawam, ya. Saya sebut penerbit karena ya ini buat maslahat, ya. Dan itu salah, ya. Rabi' sahib Syafi'i, Rabi' sahib dibilang guru besar. Ashab sahib itu artinya murid, atau ulama-ulama yang datang setelah. Jadi ulama-ulama mazhab. Jadi kalau ashab Syafi'i itu ulama Syafi'iyah, ya, seperti itu. Ashab itu ulama-ulama Syafi'i yang menjadi bisa yang apa, mereka fokus pada mazhabnya. Nah, di kalangan ulama mazhab Syafi'i itu ada 3 pendapat ketika menggunakan siwak, menggunakan jari jemari dalam siwak. Pertama, asyharuha, yang paling masyhur, annahu la yahsul, nggak dapat. Ya, jadi dia siwakan itu nggak dapat apa? Nggak dapat keutamaan siwak. Kalau dikatakan boleh, ya mungkin boleh-boleh saja, ya. Tapi nggak aja kalau ingin dapat keutamaan nggak bersihin mulut dengan jari jemari. Gimana kalau secara kesehatan? Di sini ada yang jurusan biologi atau mungkin ruding ya, kesehatan. Kira-kira pakai jari jemari, apakah akan membersihkan mulut kita? Ya, kalau nggak akan membersihkan, karena pagi jari kita misalnya kotor, nggak mungkin. Ya kan, pagi harus pakai sabun harus ini, nggak mungkin. Jadi dia pendapat yang paling pertama, yang masyhur, yang dapat keutamaan siwak, kedua mendapat keutamaan kebersihan, juga. Gitu ya. Yang kedua, asal yahsul. Pada pendapat yang lain bilang yang penting apa? Yang penting dia bisa untuk membersihkan gigi. Ya, jangan apapun caranya, ya mungkin karena darurat atau apa, mungkin bisa aja. 3, salif yahsul illam yajid ghairaha. 3 apa? Dia dapat keutamaan siwak kalau memang nggak ada alat yang bisa digunakan sebagai siwak kecuali tangan dia.
maka dia dapat. Jadi kalau kondisi darurat untuk hitung-hitung. Tapi wala yahsul in wajad, tapi dia nggak dapat keutamaan itu, keutamaan siwak dengan jari jemari kalau dia dapat siwak. Dan misalnya di tengah jalan dia mau siwakan, nggak ada siwak nih, nggak ada pasta gigi, nggak ada odol, nggak ada Pepsodent gitu kan. Sekarang kan juga ada ya pasta gigi yang model siwak. Itu saya rekomendasi itu pakai itu bagus. Ya, jadi wala yahsul in wajad. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan dia lagi siwakan pakai tangan dia, kalau nggak ada tiba-tiba ada siwak, maka langsung lah pakai siwak, kayaknya pakai tangan. Nah, tapi nggak usah bingung dalam pendapat ini, sengaja dikasih Munawawi pendapat ini. Jadi Imam Nawawi ini hanya memberikan khilaf dalam mazhab saja. Baik, boleh kita ketahui dalam satu mazhab itu bisa khilaf juga. Ya, jadi khilaf itu bukan utama mazhab. Mungkin nanti ada istilah, kemarin ada istilah al-haq, ada al-haq wajahain. Allah itu pendapat terkuat dari pendapat ulama-ulama mazhab. Ada ulama Syafi'i, ya, misalnya ulama yang A berkata begini, ulama A begini, al-haq wajahain, dan dua wajah yang dikuatkan yang mana? Nah, yang menyeleksi ini kan adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi sebagai Syekhus Syafi'iyah. Intinya apa? Pembahasan ini yang paling kuat apa? Ya, dapat keutamaan. Jadi kalau mau siwak, insya Allah zaman sekarang kita nggak kekurangan ya. Dari pasta gigi, dari odol, dari siwak seperti ini, insya Allah di mana-mana kita dapat. Nah, harga paling 10.000 siwak seperti itu. Jadi kita bersiwak lah dengan alat-alat siwak. Siwak yang kayu seperti ini lebih afdol nih pakai dan ini ya, kalau saya lihat ya dari ahli kesehatan, saya ngomong lebih sehat pakai ini ya, pakai kayu ini lebih sehat, masa perawatannya benar aja ya, lebih sehat pakai ini, lebih praktis juga pakai alat seperti ini. Oke, wa yustaqu arubon. Nah, sekarang gimana tata cara bersiwak? Saya contohkan. Pertama, bersiwak itu dengan arubon. Arubon itu melebar. Jadi saya contohkan dan saya lihat saya semua. Bersiwak ya, cara bersiwak itu gimana? Arubon, jadi dia memanjang. Mubtadi'an bil janibil ayman min famihi, dimulai dari sisi kanan, jadi mulutnya. Kalau kalian mungkin kiri ya, tapi sini saya kanan, coba di kanan. Nih, ya ini proses siwak, ya siwak, mulai dari janibil ayman min famihi, dari sisi kanan mulutnya. Jadi kalau mau siwakan pakai dari sisi kanan. Nah, terus ada pertanyaan juga, siwakan pakai tangan kanan atau tangan kiri? Nah, ini juga ada khilaf di kalangan ulama. Dia mengatakan boleh kanan, boleh kiri. Kalau Syekh Utsaimin bilang ada keluasan di sini. Yang bilang tangan kanan karena itu adalah perbuatan yang mulia, ya kan? Yang bilang tangan kiri kenapa? Dia menghinakan najis, ya kan? Jadi kalau kita menghinakan najis pakai tangan kiri sunnah. Kita cebok, ya kan? Istinja segala macam kan pakai tangan kiri. Ya. Dua-duanya. Kalau saya lebih pakai tangan kanan, karena siwak ini berbeda dengan istinja dan sebagainya. Jadi saya lebih pakai tangan kanan, gitu ya. Bagaimana caranya? Pertama, kita diambil janibil ayman min fami, dimulai di sisi kanan. Jadi kalau saya di kanan ya, kalau kamu mungkin di kiri, di kanan. Wa yanwi bihil ityan bis sunnah, dan juga diniatkan dengan mengharapkan sunnah. Jadi diniatkan untuk gimana arulonnya? Jadi gini, arulonnya dari kanan, ya, terus kita ke kiri, kita semua memanjang. Jadi dari kanan, kiri, memanjang. Ini namanya arulon. Jadi dia muter, ya muter. Jadi jangan langsung sini. Jangan asal-asal gitu. Kalau saya dapat sunnah ya, kalau dapat sunnah gimana? Arulon, memanjang. Di kanan. Tuh, digosok-gosok ya, ada kotoran, ada apa ya kan, jangan habis makan rendang gitu kan, nyangkut, pakai ini, panjang-panjang, sampai kiri. Nah nanti bagian bawah gimana? Kiri kanan. Nah, maaf ya, kalau saya katakan memang mesti contohkan berarti. Kanan, kiri, kanan. Yang punya siwak bisa langsung praktekin tuh. Nah, kiri, kanan. Jadi memanjang, ya memanjang, itu memanjang. Jadi jangan langsung atas bawah kayak ngasal-ngasal gitu kan, jangan. Maksud juga pakai pasta gigi juga begitu ya. Jadi bukan hanya siwak ini ya kan, siwak itu kan bisa dari jenis alatnya, bisa dari cara bergosok gigi melakukan siwak. Jadi kalau bisa pakai pasta gigi, pakai odol juga sama ya. Dari kanan, kiri kanan, panjang arubon, bagian ke dalam semua. Jadi mulai dari kanan tuh. Kenapa? Dalilnya Rasulullah SAW karena diujimu tayamun kita rajulihi wa tanahurihi wa tuhurihi wa sya'ikulihi. Bukan hal sallallahu alaihi wasallam.
Rasul itu suka banget mendahulukan yang kanan dalam apa? Dalam memakai sendal, ya, dalam bersuci, macam-macam. Ya, dahulukan dengan yang kanan. Jadi kita sunahnya dengan kanan dulu. Oleh ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, yaqulu 'inda siwak. Nah, ketika sudah selesai siwak nih, ketika saya siwakan, misalnya kita bisa siwakan ya, saya siwak gitu ya, kanan kiri kanan. Nah, terus juga setelah siwakan gimana sunahnya? Setelah saya baca doa, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Coba hafalin ya, pendek. Allahumma barik fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik fihi ya arhamar rahimin. Ini dalilnya mana? Dalilnya dari perkataan ulama. Kalau dari segi hadis memang nggak ada hadisnya. Ya, ini adalah ijtihad dari sebagian ulama Syafi'iyah yang menyunahkan membaca doa setelah bersiwak. Memang boleh baca doa dari Rasul. Nah, itu kita pernah bahas. Konsep amal dalam mazhab Syafi'i itu berbeda dengan Maliki dan Hambali. Ya. Kalau kita mau bilang lebih vulgar, konsep bid'ah. Konsep bid'ah dari Syafi'iyah itu berbeda dengan lain. Selama, saya ringkas saja, selama itu tidak disandarkan kepada Nabi, maka itu boleh. Sama seperti misalnya kita bikin doa. Sering kan kita bikin doa sendiri, ya, misalnya kita mau mohon sesuatu. Ya Allah, berikan saya kemudahan bisa lulus semester ini. Ya Allah, ya, berikan saya apa, misalnya Yusman, ya Allah, berikan saya pasangan istri yang solehah. Ya Allah, ya Torik, misalnya jadikan istri yang solehah. Doa, kan kita bikin doa sendiri, boleh. Selama doa itu bukan diselesaikan oleh Nabi SAW. Dan ingat, di sini bilang Imam Nawawi, yaqulu ba'dul ulama. Artinya ini perkataan ulama, jadi nggak boleh diselesaikan oleh Nabi SAW. Jadi memang ini bukan hadis, ya. Tapi ini sunnahnya para ulama. Ya, sebagai ulama Syafi'iyah, jika mensunahkan membaca doa setelah siwak. Kalau Pak mau balik di ya, mau diamalkan monggo, nggak diamalkan juga monggo. Ya, jadi ini karena nggak ada dalil khusus, maka nggak boleh ada paksaan kita memaksakan orang ngamal ini, dan juga nggak boleh menyalahkan orang yang ngamalin. Ingat ya, dua hal itu mesti dilakukan. Jadi kalau ada yang mau amalkan, ambil saya benar-benar amalkan. Jadi saya makan, saya baca Allah barik fi ahmad dengan niat mengikuti ijtihad para ulama. Ulama itu berfatwa nggak pakai nafsu. Ya, ulama berfatwa nggak pakai nafsu, pakai dulu. Ya kan? Jadi jangan apa ya? Jangan samakan ulama dengan nenek moyang orang jahiliyah dulu yang berkata kepada ilmu. Jadi ulama itu berkata dengan ilmu. Termasuk juga di kalangan Syafi'iyah itu, kalau untuk pernah mendengar mungkin ya, mereka kadang-kadang mensunahkan membaca doa diseling-seling dengan wudhu. Misalnya di wudhu ya, misalnya habis ngusap wajah ada doanya, ya kan? Lagi ngusap tangan ada doanya. Nah, dengar gitu doa-doa di sela wudhu, ya. Nah itu memang ijtihad, ya. Itu menjadi para ulama sebagai ulama Syafi'iyah. Dan itu Imam Nawawi bahas di Minhajul Talibin. Imam Nawawi bahas di Minhajul Talibin. Dan dari situ ya khilaf, dibilang lah aslalah, nggak ada asalnya, nggak ada riwayat sabit dari Rasulullah SAW, nggak ada asalnya. Dari Imam Nawawi tapi mengamalkan di dalam kitab Al-Adhkar, juga bisa mengamalkan. Ya, yang penting tidak dianggap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini apa? Perbuatan ini baik. Ya, konsep bid'ah mereka beda dengan bid'ah yang lain. Baik dan tidak menyelisih syariat. Itu konsep mereka gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita luas saja kalau masalah fikih itu, kita jangan terlalu pondok-pondokan gitu. Kalau nggak sepakat nggak masalah. Nah ini dibilang Imam Nawawi disunahkan gitu. Menurut para ulama diamalkan doa. Jadi kalau mau disilakan, kalau yang tadi beliau, doanya Allahumma barik fi ya arhamar rahimin. Jadi insyaallah dia boleh doa. Qala Mawardi min ashab Syafi'i. Mawardi ini salah satu ulama Syafi'i besar. Mawardi salah satu ulama Syafi'i besar, ahli siasah, ulama yang ahli politik, Islam. Kitab tentang politik Islam itu termasuk ke beliau. Al-Mawardi min ashab Syafi'i, salah seorang dari ulama Syafi'i berkata, ini juga kaifiahnya gimana cara siwakan. Yustahab an yastaka fi dhahil asnani wa ta'thiriha. Ini sebentar lagi. Jadi siwakan itu disunahkan gimana? Dari dhahiril asnan wa ta'thiriha. Jadi kita siwakan itu sisi depan dan sisi belakang gigi. Maaf, saya contohkan lagi ya. Lihatin dulu.
Jadi kita siwakan itu, mohon maaf ya, ini misalnya gigi ya, depan, ini, dan belakang. Baik ya, kira-kira ya. Jadi gigi antum nih, bayangin. Jadi kita sunahnya gimana? Depan disiwak, belakang nih, belakang juga. Termasuk juga nanti mensiwak lidah. Nah, juga disunahkan lidah disiwak. Tapi jangan keras ya. Apalagi sampai dia pasti dimakan ya. Tertelan. Jadi malah jadi nggak bagus. Wa yumirru siwak ala atrafi asnani. Jadi siwak itu dia apa? Dialirkan dijalankan pada ujung-ujung gigi. Nah, kalau belajar makhraj masih juga ada taraful lisan, ada dhahrul lisan, ya kan? Taraful lisan itu apa? Ujung gigi yang depan. Jadi di apa? Siwak itu selain depan belakang dijalankan tuh. Pelan-pelan. Ya kan? Wa qarasihi wa adrasihi. Dan juga ujung-ujung gigi geraham, ya. Ujung-ujungnya juga disiwak. Gitu, ya. Wasak fi halqihi, dan juga atap dari tenggorokan. Sampai halqihi. Ya, jadi lidah nih sampai ke bagian belakang dikit. Bagian apa ya? Bagian gusi atas lah ya. Wallahualam sampai halqihi, saya lupa cari. Pokoknya bagian depan dan bagian atas gigi tuh. Jadi atas, semua bagian gigi. Ya. Bisa langit-langit ya, bagian langit ya, anak bagian langit-langit mulut ya. Termasuk juga disunahkan untuk disiwak. Imroron rofiqo. Nah, ini jadi garis besar, jadi garis bawah. Imroron rofiqon. Artinya kita kalau disiwak itu pelan-pelan, ya, jangan halus, jangan tuh. Nanti luka buat antum, ya. Gitu kan. Tapi kalau lagi buru-buru gitu kan, pelan-pelan aja. Makanya lebih lagi simpel kalau saya misalkan antum nih minimal punya satu lah sih pakai begini. Ya. Ini simpel ya. Ini cara pakai ini mudah. Jadi antum nih punya siwak begini, caranya nanti direndam dulu di air, ya. Di air gitu ya. Direndam air berapa lama? 10 menit cukup ya, atau mungkin semalaman. Terus habis itu setelah itu digigit ujungnya. Dia jadi kayak berus ya. Berusnya kayak pasta gigi. Jadi dia agak halus ujungnya. Udah pakai. Nah, habis dipakai nanti cuci lagi, cuci air, bisa pakai lagi, taruh di satu baju. Jadi lebih simpel sebenarnya. Nah, kalau pakai pasta gigi, pakai itu kan memang mesti ke warna dulu gitu kan. Tapi ini bisa dipakai. Jadi kalau pakai pasta gigi, pakai odol, pakai siwak, itu pelan-pelan gitu, jangan cepat-cepat nanti bisa luka. Pokoknya yang bagi anestaka bi'udin mutawassit, dan sudah sepantasnya untuk bersiwak dengan kayu yang mutawassit, artinya yang biasa. Yang apa maksudnya mutawassit itu? Yang biasa. La syadidil yubusah wala syadidil utubah. Yang nggak terlalu basah, nggak terlalu kering. Ya, karena kalau terlalu basah nanti juga nggak bagus. Terlalu kering juga nanti kasihan mulutnya, bisa luka. Fa ini syadda yubisuhu laijanahu bil ma'. Kalau misalnya terlalu kering, maka ya dicelupin dulu ke air ya, cuci dengan air. Makanya rata-rata siwak ini kan juga termasuk keras nih, siwak kayak ini saya pegang ini. Nah, ini diredam dulu ya ke air berapa? Ya paling 10 menit atau setengah jam gitu ya. Ada yang mengatakan semalaman. Pokoknya itu sebenarnya kadar waktunya bebas ya. Yang penting dia tuh udah halus sehingga kalau dipakai tuh nggak kering banget ya, jadi nggak menyakitkan mulut kita. Wala ba'sa bistimali siwaki wa yadihi bi'idni. Ini agak ini nih. Ya, sebenarnya kalau bahasa kita kayak rajong gitu ya. Wala ba'sa bistimali siwaki wa yadihi bi'idni. Dan nggak mengapa kita menggunakan siwak selain kita tanpa izin orang lain. Jadi kita boleh pakai siwak orang lain tanpa izin. Ada yang mau pakai gitu? Ya Yusman. Apa Yusman sama siapa misalnya? Sama Ismail siwakan, Ismail pakai lagi. Soalnya Ismail lagi ketiduran gitu kan. Pakai siwak Yusman gitu. Pakai siwak Ismail. Bekas tikungnya si Ismail. Mau gitu. Jadi di sini dibilang begitu. Enggak, wala ba'sa bistimali wa yadihi. Wallah, saya belum tahu apakah benar dalam fikih itu bolehkan seperti itu ya. Ini tapi kalau narasi di sini bilang begitu. Ya, nggak tahu wallah ya.
nanti bisa tanyakan yang lebih ahli dalam hal ini. Tapi kalau narasi di sini gitu, boleh baca siwak tanpa izin. Tapi ya mana ada yang mau, ya, ada yang mau gitu kan. Karena kita mah anjong gitu. Baik. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairi. Nah, sekarang gimana kalau mulut kita berdarah? Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairi. Adapun kalau misalnya mulut kita najis dengan darah misalnya. Nah, kita tahu darah itu najis ya. Dalam mazhab Syafi'i darah itu najis. Darah yang enggak najis itu yang dimaafkan itu darah yang banyak. Seperti misalnya kita berperang di jihad, misalnya ada para sahabat misalnya sholat, mereka luka-luka, ya kan darahnya berkucur karena panah, karena pedang. Karena darahnya banyak maka maafu, maka mereka juga sholat. Lu kalau darah sedikit ya. Ini bukan bahas darah head ya, nanti ada tulisan darah head dan nifas untuk wanita. Ini maksud laki-laki, perempuan. Kalau darahnya sedikit itu masih najis, ya, itu mesti dibersihkan. Wa ma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairi. Kalau misalnya mulut dia berdarah, itu apa? Wallah. Ya, misal ya naudzubillah misalnya habis berantem gitu kan. Misal apa pukul gitu kan berdarah sedikit. Fa innahu yukrahu lahu qira'atul Qur'an qabla ghusl. Maka dia dimakruhkan untuk baca Quran sebelum dicuci. Jadi misalnya kalau mulut berdarah, ya darahnya itu masih ada kadar yang bisa masih cukup kadar untuk dihilangkan lah, bukan darah yang parah bercucuran gitu. Kalau bercucuran itu maafkan dan maaf. Maksud najis yang marfu apa? Karena ada najis yang marfu ada yang ghairu marfu. Kalau najis marfu itu contohnya apa dari kayak darah bercucuran ya. Juga kalau dalam bulu kucing bagi cat lovers ya, pecinta kucing ya, saya termasuk pecinta kucing. Kalau misalnya main kucing, bulu kucing itu termasuk yang marfu. Ya masuk yang marfu yang dimaafkan. Jadi sama dia jumlahnya tidak banyak, ya kalau banyak curang sampai rontok banyak itu mungkin bisa najis ya. Tapi kalau nggak banyak ya itu masih maaf. Jadi kalau darahnya masih ada kadar bisa dihilangkan, ya, maka cuci dulu. Ya, yang baca Quran, cuci dulu, siwakan dulu, wudu dulu kalau bisa, baru kita baca Quran. Karena makruh. Apa makruh? Definisi makruh? Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Balik ya. Al-makruhu jadi warakatu al-makruhu ma yu'aqabu ma la yu'aqabu. Saya sudah ingatnya tadi karena kota-kota perbuatan yang saya cek dulu ya nggak salah di sini makruh. Ini sambil murojaah pembelajaran kita pernah pelajari di fikih makruh ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ya, ma yusabu ala tarkihi yaitu dia diberi pahala kalau dia meninggalkan dan tidak diberi kikok atau sanksi kalau mengerjakan. Itu makruh. Jadi makruh hukumnya kalau kita baca Quran dalam batasan mulut kita berdarah ringan ya. Itu dulu. Wahal tahrum, pada perkataan wahal tahrum, apakah haram? Nah, ingat kita mesti bedakan makruh dan haram. Ya. Kalau Ruyani, kata Ruyani, Ashab Syafi'i, ulama Syafi'i lagi, Ruyani, radhiyallahu anhu, anwarihi dari bapaknya, yahtamilu wajhain. Ada dua kemungkinan, ada dua pendapat. Pendapat apa? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan haram. Tapi yang asah itu apa? Asah itu jadi pendapat ulama Syafi'i yang dikuatkan. Pendapat ulama Syafi'i yang dikuatkan ulama ini yang dijadikan muktamad. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i apa? Dia makruh, haram. Jadi kalau misalnya mulut untuk berdarah tanpa darah ringan dan masih memungkinkan untuk dibersihkan, tapi untuk misalnya nggak sempat bersihin baca Quran, makruh, cuman lebih baik dibersihkan dulu. Satu pasal lagi ya, saya baca ya, fasl. Hukmi qiraatil Quran bi ghairi taharah. Tentang masalah hukum membaca Quran tanpa taharah. Membaca Quran tanpa taharah. Ingat, di sini membaca Al-Quran artinya bukan dengan mushaf. Ya, kita mesti bedakan. Sekarang kita bahas baca Quran tanpa pegang mushaf. Jadi pilih poin. Bisa bedakan antara baca Quran dengan mushaf dengan baca Quran tanpa mushaf. Ya, kita bahas sekarang
ini baca Quran secara umum, tidak memakai mushaf. Nah, gimana hukumnya kita baca Quran tanpa taharah? Ya, boleh. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, wa yustahabbu an yaqra'a wa huwa ala taharatin. Dan disunahkan dia membaca Al-Quran dalam kondisi taharah. Ya. Fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimin wal ahaditsu fihi katsiratun ma'ruf. Kalaupun dia baca Quran pada muhdits, ingat muhdits artinya orang yang berhadas, berarti isim fa'il. Dan kalau kita bilang hadas saja, itu ada hadas kecil, ya misalnya buang air kecil, ya, buang air besar, itu kan hadas kecil. Tapi kalau hadas besar, istilahnya bukan hadas kabir. Ya, karena kita ada hadas saja, hadas kabir, ya. Ada dalam istilah fikih. Istilah fikih itu apa? Kalau hadas kecil dibilang hadas. Tapi kalau hadas besar, seperti apa hadas besar? Junub, haid, nifas buat perempuan. Itu disebut dengan jenisnya. Kalau junub, kalau haid, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya seorang baca Quran dalam hadas, jaza bi ijma'il muslimin, ya diperbolehkan dalam kesepakatan kaum muslimin. Wal ahaditsu bihi katsiratun ma'ruf. Pada hadis-hadisnya maklum lah ya, kenal banyak yang bisa dicari di kitab tadi. Jadi kalau kita baca Quran dalam keadaan berhadas kecil, misalnya habis kencing, tapi kita ya dan kita bertaharah, kalau baca Quran saja itu boleh, ya tapi itu nanti ada perinciannya. Jadi kalau ditanya boleh atau nggak boleh, tetapi kita lihat dulu kata selanjutnya. Qala Imamul Haramain rahimahullah taala. Siapa Imam Haramain? Ada tahu siapa Imam Haramain? Man huwa Imamul Haramain? Al-Juwaini, Ustaz. Al-Juwaini, ahsan. Juwaini sahibul waraqat, terus kitab al-waraqat. Muhammad rahimahullah taala, wala yuqalu irtaqat makruhan bal huwa tarikun afdal. Nah, kata beliau apa? Tetapi kata beliau, jangan dikatakan wala yuqal, jangan dikatakan irtaqat makruh. Jangan mengatakan orang yang baca Quran dalam keadaan hadas itu makruh. Irtaqat makruh, dia menjalankan makruh. Bal huwa tarikun lil afdal, tapi dia meninggalkan yang afdal. Ingat, kita mesti bedakan antara makruh dan tarikun afdal. Tarikun afdal dia tidak memiliki konsekuensi seperti makruh. Tidak memiliki konsekuensi seperti makruh. Karena di sini dibilang dalam melalui jaza bi ijma'il muslimin. Ya, sudah hanya saja dia tarikun afdal. Dia meninggalkan yang utama. Yang utama apa? Yang utama kalau kita habis hadas, kita wudu, baru kita baca Quran. Ya, jadi jangan langsung baca Quran, itu afdal. Tetapi kalau ada orang yang hadas, tapi dia nggak baca, dia hadas dan dia nggak wudu dulu, maka itu boleh. Ya, tapi dia nggak makruh. Jadi Imam Juwaini di sini menambahkan, jangan dikatakan makruh. Ya, karena konsekuensi makruh beda tadi ya kan. Kita sudah bilang ya, ma yusabu ala tarbihi wa la ya'qabu ala fi'li. Itu kaidah dasar seperti itu. Jadi dia hanya tarikun afdal, dia meninggalkan yang utama. Fa in lam yajidil ma'a, kalau dia nggak dapat air, tayammum. Jadi kalau nggak dapat air, dia tayammum. Misalnya dia di padang pasir atau di mana, misalnya dia ambil hadas, maka tayammum dia. Tayammum. Gimana cara tayammum? Kayak gimana? Ada debu, ya debu atau pasir yang cukup kita debunya. Tempelkan tangan kita, diusap dulu, baru ke muka dan ke tangan ya. Tangannya sampai siku sini ya. Itu saya tayammum. Jadi mesti ingat tuh, ya, jangan sampai tayammumnya nggak bisa. Kalau kita nggak dapat air, tayammum. Kalau nggak dapat air, kita tayammum. Kalau ingin dapat keutamaan, membaca Al-Quran dalam suci. Wal mustahadah fi zamanil mahkum bi annahu tuhurun hukmuha hukmul muhdits. Nah, ini masalah fikih wanita nih. Wal mustahadah, dan adapun wanita yang istihadah. Istihadah apa? Darah yang keluar di luar hari haid dan hari nifas. Kalau nifas kan darah yang keluar akibat wiladah setelah lahiran. Kalau haid itu salah satu ciri umumnya apa? Darah hitam atau kadaran 6-15 hari. Kalau mata lebih sejak pakai dasar dia pakai dasar dulu seperti itu. Nah, kalau istihadah darah yang keluar selain darah haid dan nifas. Mustahadah fi zamanil mahkum bi annahu tuhurun. Jadi wanita yang istihadah dalam keadaan waktu yang dihukumi dia sebagai suci, maka dia hukumnya seperti hukum yang muhdits. Karena istihadah kan dia tidak mengapa sholat, tidak mengapa dia
baca Quran. Cuman itu ada rinciannya. Ingat kalau wanita istihadah ya, dia sebaiknya kalau wudu itu menjelang sholat. Jangan misalnya dia sholatnya, misalnya dia sholat zuhur jam 12 siang misalnya. Dia baru mau sholat jam 1. Jangan wudu jam 12. Wudunya langsung wudunya jam 1. Mendekati waktu zuhurnya seperti itu. Itu yang baca Quran. Ya seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada keputihan atau beser ya. Itu termasuk yang dimaafkan dan masih dihukum boleh beribadah. Beda kalau haid dan nifas itu jelas. Ya, haid dan nifas itu bagi wanita tidak boleh untuk baca Quran, baik mushaf atau lagi sholat. Ya. Atau baca Quran nanti ada sedikit untuk ada pembahasan wanita. Tapi kalau istihadah maka dia dihukumi seperti apa? Hukum muhdits. Ya, hukum muhdits. Nah, kalau kadar nifas, kadar haidnya gimana itu mungkin tanya yang ahli fikih wanita. Ini ada Ustazah Hanifah. Mungkin Ustazah Hanifah nanti bisa bantu kawan-kawan dalam membahas masalah fikih wanitanya. Jelas, kalau di sini disebutkan tuh istihadahnya, ya. Kalau wanita istihadah secara umum, dia disampaikan, dia dihukumi seperti hukum itu orang yang hadat kecil. Sehingga boleh, ya, istihadah boleh baca Quran, tidak ada larangan sama sekali. Wa amal junub wal haid, dan adapun orang junub dan orang haid, fa innahu yahrum alaihima qiraatul Quran. Tadi kita udah bahas kalau orang hadas itu utamanya berwudu, taharah, ya kan. Lalu kalau misalnya dia nggak berwudu pun, baik itu wanita istihadah, baik itu laki-laki yang muhdits, ya kan, maka dia tarikul afdal, meninggalkan yang utama, tapi boleh baca Quran. Nah sekarang bagian ketiga. Bagian ketiga apa? Bagian ketiga gimana orang junub sama orang haid, ya kan, baca Quran. Ingat, bacanya nggak pakai mushaf. Ya, lagi-lagi. Itu jangan sampai ada pertanyaan, gimana kalau megang mushaf? Belum, kita belum sampai situ. Ini kita baca Quran aja, jangan hafalan. Ya, jangan hafalan, bukan dengan mushaf. Apalagi jangan juga ada tanyaan, gimana kalau pakai Android? Ya, jangan dulu, itu nanti rumah masalah mushaf. Ya, sekarang kita masih baca Quran hafal dulu. Wa amal junub wal haid fa innahu yahrumu alaihim qiraatul Quran. Kalau junub, orang junub wal haid itu dia haram baca Quran. Ya, sawa'un kana ayatan aw aqalla minha. Sama aja dia baca satu ayat ataupun yang lebih sedikit. Ya, potongan ayat ketika belum satu ayat tapi potongan tidak boleh. Ya. Wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'ani ala qulubihim min ghairi talaffuzin bihi. Sebenarnya kita mungkin paragraf ini terakhir ya. Wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'ani ala qulubihim min ghairi talaffuzin bihi. Ya, gimana caranya mengatasinya? Misalnya ada orang junub, orang haid, dia seorang penghafal Quran. Kalau dia nggak murojaah, dia takut lupa. Dan mungkin dia junubnya dalam waktu lama, artinya dia belum dapat air, ya kan? Dan juga dia belum bisa tayamum, misalnya. Dia pengen baca Quran, gimana? Maka dia boleh baca Quran dengan dalam hati. Bin ghairi talaffuz, tanpa ditanafazkan. Dan itu boleh ya. Kalau baca Quran, selain di sholat kita baca Quran tanpa melafazkan, itu boleh. Jadi dalam hati, misalnya baca apa, bacaan apa, bukan murojaah apa, tanpa dilafazkan. Ya, untuk menghindari khilaf ulama tentang junub dan haid kalau dibaca Quran atau enggak, tanpa dalam hati. Tapi kalau dalam sholat, kita ada hukumnya sendiri. Dalam sholat kita mesti menggerakkan bibir, mesti dengan talaffuz. Itu beda ya, mesti beda. Wa yajuzu lahum an-nadhuru fil mushaf. Orang junub sama orang haid itu boleh melihat mushaf, melihat doang loh, melihat. Bukan memegang. Kalau memegang itu nanti ada pembahasan lagi, itu nggak boleh. Kalau lihat doang, misalnya ada mushaf ngeliatin doang, gitu kan, boleh. Gitu kan. Wa imraruhu 'ala al-qalb, dan juga membaca Quran di dalam hati, di suasana hati. Wa ijma'al muslimuna 'ala jawazi tasbih wa tahlil. Para kaum muslimin juga sepakat atas bolehnya tasbih, tahlil, wa tahmid, wa takbir, wassalati ala Rasulullah SAW, wa ghairi dzalika min adhkaril junub wal haid. Jadi orang junub orang haid itu yang disepakati apa? Boleh. Orang junub sama orang haid itu disepakati yang dibolehnya apa? Zikir, tasbih, tahlil, sholawat, itu boleh. Ya. Tapi kalau baca Quran, junub sama haid, kalau orang junub itu sepakat ulama. Nggak boleh ya bagi laki-laki. Gimana perempuan untuk haid? Apakah sepakat? Di sini ada lintas mazhab. Orang Malikiyah, ulama Malikiyah berpendapat ya, bahwasanya wanita haid itu boleh baca Quran.
boleh baca Quran. Dan ini ada sebagian Syafi'iyah, ya, ulama-ulama Syafi'iyah yang taklid kepada pendapat Maliki dalam hal haid itu. Kenapa? Karena wanita haid itu kan waktunya dalam waktu tertentu yang lebih lama daripada waktu orang junub gitu kan. Kalau dia nggak baca Quran, apalagi dia seorang hafidhah, dia seorang qari'ah gitu kan, dia nggak mau roja hafalan dia dalam waktu tertentu pada haid, dia bisa lupa, maka khawatir akan lupa. Maka ada ulama yang taklid bukan untuk cari keringanan, bukan, tapi memang ini pendapat yang memang lebih sesuai dengan realita gitu ya. Ingat, taklid kepada mazhab tertentu, misalnya kita pilih mazhab itu bukan untuk cari keringanan saja, tapi yang dicari mana yang lebih sesuai dengan dalil, mana yang memang lebih dipilih ulama dari segi fleksibel dan sebagainya macam. Ada sebagian ulama yang berpendapat tarik ke Malikiyah. Jadi kalau wanita haid boleh baca Quran, baca doang gitu ya, baca bukan memang. Jadi pakai pendapat Malikiyah. Kenapa alasannya? Karena haid tadi alasannya karena haid itu waktunya lama. Ya, waktunya lama, di situ ada rukhsah diperbolehkan untuk baca Quran bagi wanita haid karena waktu yang lama tidak memungkinkan untuk cepat. Sementara untuk junub itu kan bikin laki-laki bisa cepat untuk diatasi. Ya, dia bisa tayamum, bisa mandi dan segera. Waktu junub pun juga nggak lama, ya kan? Orang junub ada laki-laki yang junub 3 hari, junubnya junub itu, enggak kan? Itu kan nggak normal ya, laki-laki junub 3 hari, 4 hari. Itu kan kalau haid kan 6 hari, sepekan, 2 pekan, lama. Nah, makanya pendapat Malikiyah sebagian ulama Syafi'iyah takut kepada Malikiyah, dibolehkan. Dan juga ini dirojikan yang betul ini ya, ada juga bisa wanita haid itu boleh baca Quran dengan kondisi haid. Atau pendapat tengah juga masih dalam pendapat Syafi'i. Syafi'iyah gimana? Boleh wanita haid baca Quran, ya. Boleh baca Quran, tapi niat dia itu sebagai wirid. Jadi kalau dia bacaan Quran dia itu udah sebagai wirid, ya, itu boleh. Ya. Bagi para hafidhah, ya, para qari'ah, ya, baca Quran sebagai wirid. Kita ada bahasa wirid, bacaan harian dia. Jadi tidak seperti zikir, ya, maka itu dibolehkan. Jadi karena dia penghafal Quran, maka itu dibolehkan, gitu ya. Karena dia sudah hafidhah, dia murojaah hafal, itu udah bacaan harian dia. Misalnya dia tiap hari itu udah mungkin baca 3 juz hari. Berarti dia haid, soal ini haid. Maka ketika dia dalam haid dia baca Quran, baca Quran sebagai wirid dia, ya, sebagai rutinitas dia. Jadi nggak ada pengaruhnya dengan hukum baca Quran, karena udah jadi biasa dia. Begitu. Ada jalan tengahnya bagi para wanita yang haid. Intinya apa? Intinya bagi wanita haid silakan. Mau ikut Syafi'iyah boleh, ikut Malikiyah boleh. Jadi kalau kata guru-guru saya sih banyak ya, utamanya di pondok pesantren tahfiz ya, yang akhwat itu ikutnya Malikiyah rata-rata. Jadi ada cari keringanan, bukan cari keringanan, artinya cari memang yang lebih sesuai dengan realita. Jadi kan memang Malikiyah dalam hal ini lebih diunggulkan. Wanita haid itu boleh baca Quran. Tapi kalau lebih nggak musah nanti malah dipakai. Begitu ya. Oke, insyaallah. Kita mungkin sepotong dulu, ini pasal belum selesai karena memanjang materi. Kita tandai sampai masalah hukum orang junub dan orang haid baca Quran. Ada pertanyaan, silakan. Ustaz, Torik, Ustaz. Ahlan. Afwan izin mengkonfirmasi, itu berarti di bab yang tadi ini fi hukmi qiraatil Quran bi ghairi thaharah itu ini ya apa dengan hafalan ya, Ustaz? Iya, jadi ini bab ini fokus kepada bacaan Quran tanpa memegang mushaf bil ghaib, dengan hafalan ya, bukan dengan membaca mushaf. Ya, tidak ada rinciannya. Tidak membaca mushaf gimana? Kita Ustaz. Wah. Ada lagi? Ya, jelas semua ya. Berarti jelas semua. Insyaallah saya ingatkan kembali ya, untuk materi ujian kita sampai bab 5 ya. Jadi bab 5 di murojaah dari sekarang. Insyaallah mungkin nanti waktu ujiannya informasi akan sekitar terakhir terus tadi. Jadi menjelang akhir semester itu dia. Jadi bisa sekarang soalnya 20 soal ya.
saya ringkas 15 PG 5 esai. 15 PG 5 esai. Baik. Kita doakan semoga kita yang sibuk sedang berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadi fitnah negara kita ini yang sedang banyak karut kejadian-kejadian yang Masya Allah. Semoga Allah menjaga, berikan taufik kepada para ulama kita, pemimpin kita, dan juga pada kita secara khusus nih para thalibul ilm dan istiqomah. Ya, antum belajar ilmu syar'i itu apa tujuannya? Ya, tujuannya untuk dapat ilmu, untuk nambah takut sama Allah, untuk beribadah. Saya ingatkan sekarang nanti. Jadi, kesibukan antum di dunia jangan sampai mengalahkan kita dapat ilmu. Kelak antum nih, ya nanti ke depan kita mengharapkan nih ke depannya antum itu nggak harus jadi ustaz, nggak harus. Ada yang nanti fokus di bidang kesehatan, ada yang di ahli di bidang ekonomi, ada yang ahli di bidang teknik, ada yang ahli di bidang bahasa, linguistik, ada yang ahli di bidang manajemen, ada yang ahli di bidang macam-macam ilmu umum, tapi kalian bisa membawa nilai agama. Itu saja tujuan kita. Jadi teruslah berfokus sampai mati. Apapun tujuan hidup kalian, apapun cita-cita kalian, maka jangan pupuskan belajar ilmu agama terus. Kalian justru jadi nilai plus dari kalian. Jadi kalian bisa menguasai ilmu agama dan ilmu dunia. Ya, kalau ilmu agama ilmu dunia itu juga istilah yang baru. Karena ilmu itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita aja mau beda-beda. Ya, tapi intinya, ya, kalian misalnya ahli ekonomi, tapi bisa juga ahli agama, insya Allah. Ada yang dokter bisa ahli agama, insya Allah. Nah, jadi ya justru kita ingin memberikan generasi hidup ke depan itu yang generasi yang taat agama, taat juga pada bangsa. Gitu. Jangan sampai kalau pintar di kampus, kalau ketika semua agama sendiri lupa. Jangan sampai ya, jangan sampai gelar kita sarjana, magister, doktor, jadi orang besar, tapi sama agama kita ngaji Quran aja mungkin nggak bisa, jangan sampai. Ya. Atau misalnya fikih dasar aja nggak bisa, jangan sampai. Ya, jadi terus kita istiqamah, ya, sampai mati kita belajar. Bosan itu biasa, pasti ada rasa bosan, aduh capek nih, aduh apalagi, aduh bosan nih, ya kan belajarnya dulu, itu biasa. Cuma jangan saja kan bosan itu malah kita berpaling, ya. Selesai. Kebosanan kalian pada belajar, jangan sampaikan jadi kalian berpaling dari belajar. Karena ilmu apa? La yustantu al ilmu bi rohatin desa. Ilmu itu nggak bisa dilakukan dengan balian santai. Ya, balian santai nggak bisa. Kalian online ini pun juga nggak santai ya sudah. Kita laptop dulu, kita buka dulu, kita lihat dulu, cari-cari, apalagi yang di kampung. Itu ada perjuangan itu sendiri. Ya, jadi tak istiqomah. Semoga Allah SWT menjaga kita semua, untuk kaum muslimin dan orang-orang yang baik, insya Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kalau ada mau majelis kaum, silakan. Habis ini.